Sebetulnya dia bukan kena sihir, tetapi panjenengan saya yakin pernah menemui dan sering menemui orang itu kalau sakitnya lama nggak sembuh-sembuh, itu biasanya dia akan mikirnya apa? Gek di guna-guna wong, gitu Pak. Gek di guna-guna. Akhirnya dia mikir kena santet, dia mikir kena sihir, tapi itu pikirannya sendirilah. Pikirannya itu yang dimainkan oleh setan seakan-akan memang kena sihir, padahal bukan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas banyak kenikmatan yang Allah limpahkan sehingga di malam hari ini, Kamis malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, kumpulkan kita, himpun kita di tempat yang terbaik, di majelis yang dimuliakan. Alhamdulillah kula panjenengan juga dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam lan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan gangguan jin. Bahwasanya sudah kami sampaikan dan panjenengan sudah ketahui, gangguan jin ini ada 7. Dan gangguan jin yang paling bahaya, lesatannya paling cepat atau pengaruhnya paling cepat, yaitu ain. Karena ain ini tidak perlu ritual, tidak perlu sesaji, tidak perlu tumbal, dan tidak perlu datang ke dukun. Cukup dia memandang dengan jiwa yang kotor, ya, maka itu sudah bisa menjadi ain, kejahatan pandangan yang akan menimpakan keburukan pada orang yang dipandangnya. Dan bahkan bukan hanya orang, barang pun juga bisa, bisnis pun juga bisa, dan sebagainya. Jadi yang paling bahaya, gangguan jin yang paling bahaya itu ain, ya. Kemudian yang kedua yaitu jin nasab. Jin nasab ini sama, anak cucunya nggak perlu ikut ritual, anak cucunya tidak ada perjanjian,
Karena yang ritual yang bikin perjanjian kan leluhur, ya, simbah. Tapi kemudian anak cucunya ketika simbah meninggal, anak cucunya dapat turunan atau dapat warisan jin nasab. Jadi jin khodam yang mengikuti leluhurnya karena merasa sudah nyaman, dapat tempat tinggal, dapat makan, diperlakukan dengan baik oleh simbahnya. Begitu kemudian sedo, maka kemudian ya namanya jin Pak, sudah dapat tempat tinggal yang nyaman, maka mereka akan turun temurun kepada anak cucu, bahkan nanti sampai pada 7 turunan. Ya alhamdulillah kalau turunan ke-8 ya selamat. Tapi kalau masih masuk di 7 turunan, nah ini berpotensi untuk kemudian mendapatkan warisan jin nasab dari leluhur. Nah kemarin sudah kami sampaikan kenapa leluhur kok punya jin nasab, kok dia punya khodam. Karena 4. Yang pertama adalah pesugihan, berarti dia pernah laku pesugihan, dan pesugihan di Jawa ini banyak sekali ya. Kemarin aja yang kami sampaikan baru berapa? Ada 7 ya kalau nggak salah, baru 7, dan itu masih banyak lagi. Kemarin ada Buto Ijo, ada Nyi Blorong, ada Kiai Molor, ada Babi Ngepet, ada kain kafan pelaris, ada kemudian ada apa itu, kancut pelaris ya, kain kafan penyedap rasa, kemudian kancut pelaris, kemudian ada lagi ya babi ngepet sudah kemarin ya, ada tuyul ya. Tuyul itu ada yang celana dalamnya putih, ada yang celana dalamnya merah. Kalau tuyul celana dalam putih itu dia mainnya kode warna, jangan ngeliatin loh Pak ya. Jadi tuyul yang celana dalamnya putih itu dia main kode warna. Jadi dia diperintahkan, misal kamu ngambil uang yang warnanya merah, ya sudah, dia samikna wa atokna, wis pokok ngambil yang warnanya merah. Di situ ada warna biru, ada warna hijau, ada warna apapun, dia nggak peduli. Pokoknya saya hanya diperintahkan untuk ngambil yang warnanya merah. Nah nanti ada dari tuyul yang celananya putih, ini dia akan naik level. Ketika dia melakukan ritual tertentu, maka dia akan naik level menjadi celana dalamnya merah. Nah celana dalam merah itu dia sudah tidak main di kode warna, wis pokoknya kalau ada duit ambil, wah berapapun itu bisa diambil sama dia. Dia lebih sakti Pak. Mau dia disimpan di mana, mau ditali, mau dikunci, mau di apa, kalau yang celana dalam merah ini dia lebih sakti dan dia lebih bisa untuk ngambil itu daripada yang celana putih Pak. Kan ada itu yang duitnya ditali, kebuka talinya, duitnya ditali, dimasukkan kresek, kreseknya dimasukkan koper, kopernya dikunci, hilang juga Pak. Ada yang duitnya malah disimpan di Al-Quran, jadi Al-Qurannya ratau diwaca malah di dompet duit, keambil juga Pak. Jadi mereka tetap bisa ngambil walau butuh effort ya, walau butuh bersusah payah, tapi tetap bisa. Ada nanti pesugihan kandang bubrah. Kandang bubrah ini dia harus renovasi rumahnya terus ya, dia harus renovasi rumahnya terus, renovasi, bangun, wis pokoknya kalau sudah selesai tetap harus ada yang perlu dibangun atau perlu direnovasi terus ya. Makanya orang yang seperti ini tuh biasanya rumahnya bagus-bagus padahal bisnisnya nggak seberapa Pak, tapi rumahnya megah, mewah. Ada nanti duit balen
Duit balen itu duit yang dirituali terus dipakai belanja, nanti duit itu yang sudah ada di tangan penjual akan balik lagi dengan membawa duit-duit yang lain yang bersebelahan dengannya. Dan masih banyak lagi praktek pesugihan di tanah Jawa ini luar biasa, Pak. Ya. Lah kalau dia laku pesugihan, ya sudah, tetap dia akan ada jin yang membantu atau mengikuti, ya, perewangan. Yang kedua, satu pesugihan, yang kedua apa? Ceklan. Ceklan ini termasuk jadi kayak semacam jimat, ya, yang dipasang di badan, entah ditali di lengan atau di kalung, atau kalau susuk kan dimasukkan ke dalam badan. Dan susuk ini macam-macam, bisa dipakai untuk orang kalau lihat supaya seneng, atau susuk ini juga bisa dipakai untuk tangane prigel nek nyambut gawe itu gampang menghasilkan duit, ya. Atau kadang juga ada susuk yang dipakai supaya bisa nambahin orang sakit, atau juga ada yang bisa dipakai untuk kekuatan, Pak, sakti, ya. Kemudian yang ketiga, santet. Nah, berarti dia pernah melakukan atau minta tolong, ya, kerjasama dengan bangsa dukun atau jin melakukan santet, Pak. Nah. Kemudian pusaka. Nah, pusaka ini yang sering kita tahu, ya, ada batu-batuan, ya, ada merah delima, ake, keris, ada lempeng semar, ada nanti kayak mushaf itu tapi isinya ya kita tulisannya Arab tapi bukan ayat, ya, bukan Al-Qur'an, ya, dan sebagainya. Lah ketika empat itu dilakukan oleh seseorang, tidak harus empat-empatnya loh, ya, salah satu saja itu dilakukan oleh seseorang, maka dia telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan bangsa jin, Pak. Maka nanti dia akan ada jin yang mengikuti perewangan atau khodam, jin yang akan membantu dia, yang kalau dia mati maka akan turun kepada anak cucunya karena mereka sudah merasa nyaman dapat tempat tinggal, Pak. Akan mengganggu anak turunnya, keluarganya sepeninggalnya, bahkan belum meninggal pun juga akan ganggu, Pak, sebetulnya, ya. Makanya kemudian Syekh Wahid Abdul Salam Bali mengatakan gini, kan ada orang yang punya khodam, Pak, ya. Misal ada orang yang punya jin khodam, mereka mengatakan ini jinnya pembantuku, ya, atau jinnya ini selalu membantu ini. Dia merasa dia bisa menguasai jin. Padahal Syekh Wahid Abdul Salam Bali mengatakan tidak ada manusia yang mutlak bisa menguasai jin, Pak. Bahkan sebaliknya, jin yang akan bisa menguasai dia. Manusia itu bisa ngelihat jin apa enggak? Enggak bisa, tapi jin bisa ngelihat manusia. Kalau dibandingkan kekuatan jin sama manusia, wah itu lebih kuat jin, Pak. Kecepatannya lebih cepat jin, Pak. Di masa zaman Nabi Sulaiman, ya, bayangkan jin bisa memindah candi. Kalau zaman sekarang, ya, jin bisa memindah candi hanya sekedipan mata. Oh, luar biasa. Itu manusia tidak mungkin ada yang bisa melakukan, Pak. Bisa membangun dalam sehari atau semalam, atau bisa memindahkan sekedipan mata. Itu manusia sekuat apapun di bumi ini tidak mungkin mampu untuk bisa melakukan, Pak. Tapi itu mampu dilakukan oleh jin, Pak. Jadi sebetulnya ketika ada orang yang punya jin khodam, itu bukan jinnya yang jadi budak, tapi malah manusianya yang menjadi budaknya jin. Kenapa? Alhamdulillah. Ya toh alhamdulillah, ya. Nek bangsa jin apa, ya. Intinya jin itu seneng menjadi khodamnya manusia, seneng. Kenapa? Satu, dia diopeni. Dua, dapat tempat tinggal. Yang ketiga apa? Dia sudah berhasil membuat manusia ini melakukan dosa yang terbesar, yaitu kesyirikan. Saya ulangi, ya.
ketika ada jin yang kemudian diminta tolong menjadi khodam manusia atau perewangan, dia seneng Pak. Kenapa? Diopeni, dikasih makan. Ya, dikasih makannya mungkin ya kembang kah, darah kah, tumbal-tumbal ya. Kemudian yang kedua, dia dapat tempat tinggal. Di mana? Di badannya dan di rumahnya. Dan nanti sepeninggalnya dia bisa turun ke anak cucunya. Dia dapat tempat tinggal Pak. Ada banyak jin di luar sana yang nggak dapat tempat tinggal Pak. Akhirnya mereka di pohon-pohon, akhirnya mereka di jalan-jalan. Nah ini jin khodam ini dapat tempat tinggal Pak. Rumah yang nyaman, ya diopeni, dikasih makan, tempat tinggal di badan manusia, dan bahkan bisa turun ke anak cucu Pak. Yang ketiga, yang paling bahaya ini, jin berhasil membuat orang tersebut menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang yang punya khodam itu biasanya ada tawakalnya itu ke khodamnya. Minta bantu, minta tolongnya itu khodamnya. Terkadang malah jaga nih khodamnya. Misal dia berhadapan dengan orang yang juga punya khodam Pak, kemudian di situ ada lawan melawan, maka dia mengatakan, alah tenang, aku masih punya khodam. Yang khodamku ini lebih kuat powernya, lebih sepuh, menang lah. Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau dia sedang punya masalah, maka tawakalnya bukan ke Allah, tapi tawakalnya ke siapa? Khodamnya. Maka di saat itulah maka jin berhasil menjerumuskan manusia kepada lembah kesyirikan yang dikatakan inna syirka la dzulmun azim. Kesyirikan ini dosa yang besar, dan kalau dia tidak bertobat sampai matinya maka tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wis ngalamat neraka jahanam khalidina fiha, kekal abadi, dan dia seburuk-buruknya makhluk. Makanya saya suka ngelus dodo gitu Bu. Ketika sekarang itu banyak pemuda yang suka belajar silat, tapi silatnya itu ada praktek-praktek hitamnya. Dia belajar perguruan, tapi ternyata di perguruan itu ada unsur kesyirikannya, dan niatnya memang nyari khodamnya itu Pak. Nanti dia bisa nambahin orang, nanti dia bisa sakti, nanti dia bisa rogo sukmo, nanti dia bisa ini dan itu. Dia memiliki kemampuan di atas wajarnya manusia. Saya cuma bayangkan Pak, ini nanti tuanya kayak apa itu Pak? Kenapa? Apalagi yang laku pesugihan ya, yang laku pesugihan kemarin sudah kami sampaikan akan ada dari anak turunnya, anak cucunya yang Down syndrome atau autis. Yang kedua, mohon maaf sekali, orang-orang yang ilmu dan ritual dan sebagainya, dia belum bertobat sampai ajalnya, Allah azab dengan sakaratul maut yang lama, yang sehingga sakit lama, nggak sembuh-sembuh, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi juga nggak mati. Bukan kok malaikat Israel takut sama jin, dah Pak. Itu malaikat Israel itu kalau sudah turun itu jin setan nggak ada yang di situ, semua pergi, takut Pak. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa mati-mati itu bukan karena Israel itu takut sama jin khodamnya, enggak. Tapi memang apa? Itu merupakan azab dari Allah, karena di semasa hidupnya dia telah menggunakan kekuatan dari jin, maka dibalas dengan sakaratul maut yang lama supaya dia merasakan sakit dan payahnya, supaya dia ngerasa nih sakitnya sakaratul maut itu dalam waktu yang lama, nggak sembuh-sembuh tapi ya nggak mati-mati. Tapi nanti kalau sudah waktunya tetap malaikat Israel akan datang turun dan akan mencabut nyawanya.
Jadi banyak orang yang bilang, Ustadz ini kan punya pusaka kok nggak mati-mati, itu apa malaikat Israel takut sama khodamnya? Oh, enggak, memang disengaja aja biar sakaratul mautnya lama, nggak mati-mati, dia merasakan sakit tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan kesian anak cucunya, kesian anak cucunya. Kenapa? Kalau ada jin khodam, maka anak cucunya ini akan ada yang peka atau bahkan indigo, akan ada masalah di lambungnya, akan ada masalah di rahimnya, akan ada masalah di tulang belakang dan tulang ekornya, dan akan ada masalah di darahnya, Pak. Itu yang ngerasain anak cucunya, Pak. Dan apakah kekayaan yang didapat dari pesugihan itu akan bisa dirasakan oleh anak cucunya? Tidak. Begitu dia meninggal dan bahkan dia menjadi tumbal terakhir, karena rata-rata, Bu, orang yang laku pesugihan itu nanti pelakunya yang akan menjadi tumbal terakhirnya. Begitu dia mati, kekayaan yang sudah banyak didapat dari pesugihan ini nanti lama-lama akan habis, bangkrut, kolab, dan anak cucunya tidak bisa untuk menikmati hasilnya. Bayangkan anak cucunya mendapatkan dampak buruk tetapi tidak bisa menikmati hasilnya. Ya, sejahat itu, Pak. Ya, sejahat itu, Pak. Jadi kalau alasannya nyari pesugihan untuk membahagiakan keluarga, enggak, bukan membahagiakan itu. Itu duitnya juga duit tidak barokah, Pak. Nama duit tidak barokah, ya otomatis bukan kok mendatangkan kebaikan, bukan ziyadatul khair, bukan menambah kebaikan, tapi menambah kecelakaan, keburukan. Akhirnya sakit-sakitan, sakitnya parah-parah, ya Allah. Keluarganya tidak harmonis, ya, anak cucunya susah diatur, ya. Kenapa? Harta yang tidak halal karena didapat dari perjanjian ikatan MOU dengan bangsa jin pesugihan tadi, Pak, atau yang lain-lainnya tadi, termasuk pada pusaka dan sebagainya. Tapi ingatlah ya, tidak semua keris ada jinnya, enggak. Ya, tidak semua, Pak. Ya. Kadang ada yang dukun itu ya hapus-hapus, ada, Pak. Ada pasien saya itu yang ngomongnya kena sihir, kemudian dia datang ke dukun, sama dukun itu diusek-usek gitu, dicabut itu, wow, enek batu nih, wah, ya Allah. Nanti diusek-usek lagi, cabut lagi, yes, oh ini ada jarumnya, wes gitu. Tapi nggak sembuh-sembuh, Pak. Datang ke saya, kemudian saya katakan, ini kamu dihapusi sama dukun. Kenapa? Kamu nggak kena sihir. Lah kok Ustadz tahu? Ya, Ustadz bisa, peruqyah itu bisa mendiagnosis apakah ini sihir atau bukan. Sebetulnya dia bukan kena sihir, tetapi panjenengan saya yakin pernah menemui dan sering menemui. Orang itu kalau sakitnya lama nggak sembuh-sembuh, itu biasanya dia akan mikirnya apa? Gek-gek di guna-guna wong. Ah gitu, Pak. Gek-gek di guna-guna orang. Akhirnya dia mikir kena santet, dia mikir kena sihir, tapi itu pikirannya sendirilah. Pikirannya itu yang dimainkan oleh setan seakan-akan memang kena sihir, padahal bukan. Karena sihir itu selalu ada tanda-tandanya, Pak. Dan dia tidak ada tanda-tanda itu. Dia bukan sihir. Tapi kenapa? Ya, dia mikir itu sihir, pikirannya dimanfaatkan oleh setan, dibikin seakan-akan dia kena sihir. Ya sudah, ketemu karo dukun, cocok, Pak. Ya, ketemu sama dukun, ya memang itu kerjaannya dukun. Dukun nyari duit dari situ, Pak. Akhirnya duitnya diludesin sama dukun, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Begitu datang ke saya katakan itu bukan sihir, kaget, Pak. Berarti selama ini saya dihapusi dukun. Iya. Nah, terus mau ngapain? Lapor kemana? Kalau ngelapor ke dukun itu kemana, Pak? Itu kalau di Timur Tengah sana hukuman bagi dukun atau tukang sihir itu hukum mati, Pak. Penggal kepalanya, Pak. Tapi kalau di Indonesia kan enggak, ya.
Wah, luar biasa kalau di Indonesia punya undang-undang dukun penggal kepala. Wah, masya Allah, Pak. Ya. Tapi masalahnya ya dewe nganggu dukun ya. Repot ya. Jadi pejabat emeh nyalon ben dadi ya pakai dukun. Supaya nanti selama jabatannya berjalan nggak ada orang yang ganggu, pakai dukun. Orang kaya punya PT besar supaya PT-nya tidak gampang kena sihir, tidak gampang guna-guna orang, supaya nanti ada pakai dukun juga. Sudah kesyirikan merajalela, Pak. Katanya guru spiritual, dukun juga ternyata, ya kan? Jadi cuman itu bahasa lunak saja, Pak. Guru spiritual janjane ya dukun juga. Nah, sekarang dukun nama laku, Pak. Nggak ada nyebut dukun. Nah, sekarang nggak ada nyebut dukun, Pak. Iya toh, dukun itu sekarang sudah bertransformasi, Pak. Penampilannya, kostumnya itu ya guru spiritual tadi, Pak. Ya, ya. Iya, paranormal, orang pinter, ya. Apanya? Paranormal itu sama dengan dukun. Sama. Kenapa? Dukun itu kan sebetulnya duduk tekun, Pak. Ya, dukun itu sebetulnya dulunya positif toh ya, dipakai dukun bayi, ya toh, nyembuhin orang sakit. Tapi kemudian, sekarang ya paranormal, ya tukang sihir, tukang santet dan sebagainya, semuanya disebut dukun. Ya, artinya sebetulnya dukun itu kan duduk tekun, Pak. Ya, tapi ya tenan, Pak, duduk tekun ya, dukun bayi ya, duduk tekun nangani orang ya, masya Allah, ngelahirkan. Loh, dulu orang itu kalau ngelahirkan bukan ke bidan, ya toh, ya ke dukun bayi, Pak. Boleh, Pak. Ya, lah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka selektif bisa memilih dan memilah. Panjenengan yang punya putra kalau ikut perguruan, tolong diceklah perguruannya itu ada unsur kesyirikannya atau enggak. Sebab ada loh, Bu, perguruan itu yang nanti di waktu tertentu dia harus menyembelih ayam yang ayamnya harus hitam, ayam cemani. Ya. Terus nanti ada ritual yang macam-macam. Poso pati geni, ngerawat, poso ngebleng, poso mutih, ngerawat sudah tadi, puasa apa lagi ya? Iya, puasa-puasa yang tidak disunahkan Nabi Muhammad SAW, dan itu juga bisa mendatangkan gangguan jin, Pak. Itu juga bisa mendatangkan gangguan jin. Coba, jadi kalau ada perguruan yang malah ngajari poso pati geni ya, ngerawat dan mutih sebagainya, itu berarti jelas mesti ada unsur kesyirikannya. Karena dia mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangankan itu, Pak. Ada orang yang kena gangguan jin, sebabnya apa, Pak? Dia membaca surah Yusuf, tapi niatnya itu supaya cewek-cewek suka sama dia. Ada, Pak, yang kayak gitu, Pak. Itu kalau cowok ya, kalau cowok laki-laki ya, supaya banyak cewek yang suka, akhirnya dia rutin baca surah Yusuf, tapi diniatkan supaya seakan-akan wajahnya berubah menjadi seperti Nabi Yusuf dan cewek-cewek terkintil-kintil kepadanya. Ya. Jadi kan baca Quran toh ya, ini baca Quran, Pak, surah Yusuf, tetapi salah dalam niatnya. Akhirnya ya gangguan jin juga. Kalau yang perempuan, cewek, supaya laki-laki banyak yang suka, wah dia membaca surah Maryam ya, dan sebagainya. Ada lagi, Pak, ada orang yang kena gangguan jin, ternyata apa? Dia punya kebiasaan membaca ayat kursi
dalam 7 hari 700 kali atau 7.000 kali. Itu challenge Pak. Jadi dalam 7 hari dia harus berhasil membaca ayat kursi sebanyak 700 atau 7.000 kali supaya hajatnya terkabul. Itu nggak pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Pasti akan ada jin yang datang sama dia, atau dia membaca Asmaul Husna di beberapa sifat Allah atau beberapa nama Allah, tapi dengan nominal sekian, sebanyak sekian diniatkan untuk juga tidak disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang seperti itu masih banyak lagi, dzikir-dzikir, wirid-wirid dan sebagainya yang tidak disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya dia terkena gangguan jin. Makanya dulu pernah kami sampaikan di pondok pesantren, dia bikin pelatihan ruqyah, malah jadi ruqyah massal Pak. Niatnya kan santri itu ben iso meruqyah, tapi pada akhirnya santrinya banyak yang kesurupan. Akhirnya pelatihan ruqyah diganti ruqyah massal. Kenapa? Oh, ternyata di pondok pesantren itu diajarkan amalan-amalan bid'ah yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yang sehingga dia terkena gangguan jin. Jadi sebetulnya kita ini kan sudah cukup ya, Quran dan Sunnah. Sudahlah, fokus Quran Sunnah. Sebab banyak orang yang ngamalkan yang bukan sunnah, tapi sing sunnah malah keteteran. Ya, de poso mutih, poso ngrawat, poso pati geni, ning ra tau poso Senin Kemis, ra tau poso Daud, de lelekan, ya mboten kan pati geni kan nggak boleh tidur Pak, nggak boleh tidur, nggak boleh kena cahaya, tapi orang sholat tahajud. Nah, itu sing sunnah kan tahajud ya Pak. Ya. Jadi ternyata kenapa orang itu gangguan jin? Ya satu, berarti ada unsur kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan atau bid'ah. Mesti akan ada gangguan jin di situ. Wah, ternyata Masya Allah ya, hati-hati kalau mau mondokin anak, ya dicek dulu nih pondoknya ini sunnah apa enggak, kurikulumnya dilihat, ustadz-ustadznya. Ya, kemudian kalau ada anak yang ikut perguruan, diceklah orang tua, ya jangan kemudian membebaskan 100%. Dicek ini perguruannya ini tauhid apa enggak, atau ada unsur kesyirikannya, atau ada ritual-ritual yang tidak disunahkan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi gangguan jin itu yang pertama jin ain ya, kemudian yang kedua jin nasab, yang ketiga dari amalan-amalan bid'ah. Sudahlah, kita fokus sunnah itu sudah capek loh Pak. Kita fokus ngamalin sunnah, ini pun capek. Kita sudah nggak sempat mengamalkan amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah Pak. Sudah capek, dzikir pagi, dzikir petang, baca Quran. Baca Quran kan masalahnya kita ini targetnya cuma 1 juz. Yang dilakukan oleh salafus soleh itu 1 hari bisa 5-7 juz Pak. Loh, kalau sehari kita baca Quran sampai 7 juz, 5-7 juz, wah itu kemeng loh Pak. Ya. Jadi jangan ngamalkan wirid-wirid yang lain, apalagi tidak sesuai sunnah, dengan meninggalkan membaca Al-Quran. Kenapa? Afdhalul dzikr qiraatul Quran. Sebaik-baiknya dzikir, sebaik-baiknya wirid itu adalah membaca Al-Quran. Jadi kita ini kalau mau sungguh-sungguh fokus ngikutin sunnah, itu sudah capek, nggak sempat untuk mengamalkan amalan-amalan lain, apalagi yang tidak disunahkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Gangguan jin yang keempat adalah sihir. Ya, sihir. Ya. Sihir itu apa Pak? Skemanya ya, skemanya itu panjenengan supaya tahu skemanya, ilustrasinya.
Intinya ada orang, ya toh, ada orang datang ke dukun. Nah nanti dukun akan memanggil ifrit, akan mengadakan perjanjian dengan ifrit, jin ifrit. Jin ifrit itu nek cara-carane nggih napa nggih? Panglima jin. Ya. Ifrit, jin ifrit dipanggil sama dukunnya. Kemudian dukun dan jin ifrit ini akan melakukan perjanjian atau kerjasama sesuai dengan yang diminta oleh kliennya tadi, orangnya tadi. Kemudian jin ifrit akan mengutus anak buahnya untuk melakukan tugasnya. Contoh kalau keburukan ya, kalau santet. Jadi ada orang si A benci sama si B. Si A datang ke dukun. Si A bilang, aku pengen nyantet si B sampai mati. Kemudian dukun ini akan memanggil jin ifrit. Kamu tak kasih kerjaan nyantet si B sampai dia mati. Jin ifrit mengatakan, oke, siap. Apa timbal baliknya? Simbiosis mutualisme, Pak. Apa timbal baliknya? Aku akan melaksanakan tugas, tapi apa timbal baliknya? Dibikinlah perjanjian, Pak. Sudah clear perjanjiannya, sudah disepakati antara ifrit, dukun dan kliennya tadi. Begitu sudah clear, sudah ACC, maka ifrit akan memanggil anak buahnya, jin, prajurit, kemudian untuk menyantet si B tadi. Itu skemanya, Pak. Jadi menimpakan kecelakaan atau keburukan kepada orang lain, tetapi yang menjadi eksekutornya siapa? Jin. Untuk bikin sakit, untuk mencelakai sampai bahkan mati, ya, untuk mengganggu dan sebagainya. Mencelakai seseorang tapi dengan bantuan jin. Ini sihir, Pak. Ya, ini sihir. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kena sihir. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak percaya sama sihir, dia banyak nolak Quran, banyak nolak hadis. Apa ada Ustaz? Ya, sampai sekarang masih ada majelis taklim, ya, ada yang menolak adanya sihir. Padahal Allah sudah katakan di surah Al-Baqarah ayat 102 diantaranya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut ila akhir ayat. Intinya ada sihir yang diantaranya untuk memisahkan suami dan istri, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Rasulullah pernah kena sihir. Disihir oleh siapa? Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Rasulullah disihir, Pak. Apa buhulnya atau media sihirnya? Rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya diketiket, dimantrain, dijampi-jampi, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, ditaruh di bawah batu. Jadi Rasulullah pernah kena sihir. Terus Rasulullah, apa pengaruhnya ke badan Rasulullah? Rasulullah itu ketika kena sihir tidak bisa berhubungan badan dengan istrinya selama 40 hari. Ada yang mengatakan banyak waktunya, cuman ada yang mengatakan 40 hari. Selama 40 hari itulah Rasulullah tidak bisa menggauli istrinya. Maksudnya tidak bisa bagaimana? Ngapunten nggih. Satu, Rasulullah itu merasa sudah menggauli istrinya, ternyata belum. Atau yang kedua, Rasulullah punya hasrat untuk menggauli istrinya, begitu sudah ada di samping istrinya atau di dekat istrinya, langsung hasratnya hilang. Kalau yang pernah kami temui, ada orang yang ngapunten nggih, mohon maaf sekali,
Ada suami itu wes semangat banget Pak, pengen menggauli istrinya. Begitu sudah deketi istrinya, tiba-tiba loyo, tiba-tiba lemes. Ada juga yang sudah semangat menggauli istrinya, begitu datang ke istrinya, mohon maaf, kaki istrinya nggak bisa dibuka. Kaki istrinya itu kaku seperti kayu, nggak bisa dibuka. Yang sehingga apa? Nggak bisa digauli. Jadi ada Pak, ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ke depan kita akan bahas, karena sihir itu ada 9 jenis sihir, itu ada 9. Insya Allah nanti 9 ini akan kami urai satu persatu, termasuk ada ciri-ciri orang yang kena sihir dan bagaimana cara menangani atau menangkalnya. Jadi sihir itu kalau dalam gangguan jin urutan keempat Pak, kecil Pak, kecil. Makanya kenapa biaya sihir itu mahal, karena dukunnya resikonya berat. Kalau sampai dia berhadapan dengan orang yang bisa ngeruqyah misalnya, tauhidnya benar, imannya tinggi, ibadahnya bagus, resikonya dukun apa Pak? Bisa mati dia Pak, sihirnya balik ke dia, resikonya besar Pak, dia dukun itu. Cuman sekarang di Indonesia ini banyak dukun yang hapus-hapus Pak. Kan dukun kan ada sertifikasinya Pak, dukun itu ada sertifikasinya. Lah banyak dukun yang tidak masuk sertifikasi karena tidak qualified ya, terus kemudian tetap pulang ke Indonesia, tetap jadi dukun hapus-hapus Pak. Ya, ngapusin orang-orang tadi yang kayak tadi saya sampaikan ya. Padahal peralatan batu, lempeng semar itu ada tokonya Pak. Ya, ada tokonya, toko yang jual kayak pusaka-pusaka, batu-batu itu ada tokonya Pak. Itu iso kulaan ya, wah gitu ya, itu ada Pak tokonya. Nah ini jamaah, kurang lebihnya mohon dimaaf, semoga bermanfaat. Insyaallah depan kita akan membahas 9 gangguan jin. Kalau besok saya ada intensif di kedai mie nyerocos jam 9 pagi di Selatan SMP Al-Islam 1 Nirbitan. Ada kedai mie nyerocos di situ. Setiap hari Jumat pagi jam 9 saya bikin kelas intensif ruqyah syariah. Besok yang dibahas ini, ciri-ciri orang yang kena gangguan jin dan bagaimana cara menangkalnya. Nah, semoga nek panjenengan longgar hadir, tidak apa-apa, jam 9 pagi sampai jam 10.15. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.